teman-teman, nama saya Grace. Saya harap kalian masih ingat saya karena tahun lalu saya sempat sharing di kaum muda kalian. Mungkin sekitar bulan Juni 2019 ya. Dan saat ini saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan kepada saya untuk dapat sharing lagi kepada kalian meskipun tidak secara langsung dan lewat media, tapi saya bersyukur saya masih bisa sharing, saya bisa say hello sama kalian semua. Saya harap kalian kabarnya baik-baik saja. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang salah satu atribut Tuhan, ataupun orang biasa sebut karakter Tuhan. Tuhan ini punya banyak sekali karakter. Dia penyayang, dia pengasih, dia adil, tapi juga ada Tuhan Maha Hadir. Salah satu yang saya mau bahas hari ini adalah omniscient. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu berarti Tuhan tahu segala sesuatu. Yes, Tuhan tahu apa yang terjadi hari ini, Tuhan tahu apa yang terjadi kemarin, dan Tuhan tahu apa yang terjadi tahun depan atau di masa depan kita. Tuhan punya banyak rencana dalam hidup-hidup kita yang mungkin saat ini kita masih nggak mengerti atau kita nggak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi percayalah bahwa di saat-saat seperti ini, Tuhan tahu keadaanmu dan Tuhan tahu keadaan saya. Saya pernah membaca artikel tentang bagaimana alam semesta ini bekerja. Mereka bekerja begitu unik tapi menjadi satu. Kenapa saya sebut menjadi satu? Karena mereka bekerja secara harmonis. Kita semua tentu udah tahu, bumi itu berputar pada porosnya, yes, selama 24 jam. Tapi pada saat bumi berputar pada porosnya, bumi juga mengelilingi matahari. Itu suatu hal yang sangat unik. Lalu saya melanjutkan membaca artikel tersebut, dan dia mengatakan bahwa bumi berputar pada kecepatan yang sama. Wow, itu sangat menarik. Kenapa? Karena seandainya bumi nggak berputar pada kecepatan yang sama, bisa saja hari ini ada siang, besok nggak ada siang. Bisa saja hari ini ada malam, besok nggak ada malam. Bisa saja tiba-tiba ketika bumi berputar terus berhenti. Tidak ada kehidupan lagi. Ada kehidupan mungkin, tapi kita semua berhenti. Gravitasi pun juga berhenti. Para ilmuwan pun juga menyebutkan bahwa kami percaya bahwa ada Allah, ada Tuhan semesta yang menjalankan segala sesuatu di alam semesta ini sehingga tetap teratur. Pernah nggak kalian bayangkan, seandainya Tuhan salah perhitungan, Tuhan tidak tahu berapa kecepatan bumi, bisa-bisa saja bumi bertabrakan dengan planet lain. Ketika saya membayangkan hal itu, saya yakin dan saya percaya Tuhan tahu apapun yang terjadi. Orang Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dengan begitu detail, dengan begitu spesifik. Berarti kalau Tuhan tahu segala sesuatu, berarti Tuhan tahu dong kondisi yang kita alami di saat-saat seperti ini, di saat corona. Yes, Tuhan tahu. Mungkin beberapa orang mulai mempertanyakan, kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan nggak menyediakan vaksinnya? Harusnya Tuhan tahu dong obat apa, vaksin apa yang bisa menyembuhkan kita. Tetapi, kenapa kok Tuhan diam saja? Corona bagi beberapa orang itu hanya seperti libur sekolah atau hanya bekerja dari rumah. Tapi bagi beberapa orang, corona ini begitu menyakitkan. Ada mereka yang kehilangan pekerjaan, ada yang mereka nggak bisa bayar rent rumah sehingga mereka harus pindah. Ada juga orang-orang yang nggak bisa bersekolah. Ada orang yang mungkin malah terkena dengan penyakit ini. Banyak hal. Dan saya percaya bahwa saat-saat ini tuh dipakai iblis untuk menebarkan roh ketakutan. Roh ketakutan itu seperti mengeriap di seluruh bumi dan berusaha untuk masuk ke hati manusia. Jujur termasuk saya. Saya mau sharing sedikit pengalaman saya beberapa minggu yang lalu. Jadi, saat ini saya sedang tidak di Indonesia karena saya sedang menempuh kuliah. Saya tinggal seorang diri. Suatu hari tiba-tiba badan saya tidak enak badan, seperti meriang, terus saya merasa kecapekan, seperti biasa sih, normal. Tapi yang anehnya adalah besok harinya saya batuk. Ketika saya batuk, jujur saya sebagai manusia saya takut. Saya merasa ini corona atau bukan ya. Apalagi saya tinggal di share house, jadi itu rumah yang
didatangi oleh beberapa orang yang dari luar negeri, ada yang dari Korea, ada orang yang dari Jerman, dan tentu kita tahu negara-negara itu adalah negara yang sudah terkena positif. Ada beberapa orang yang sudah positif corona di sana, dan mereka baru saja datang. Jadi otomatis saya merasa mereka sehat atau enggak ya, atau mereka carry itu penyakit, saya juga nggak tahu. Ketika hari-hari itu roh ketakutan tuh begitu masuk ke hati saya, dan juga saking parahnya kadang saya kebangun jam 1 atau jam 2, saya ketakutan, saya merasa Tuhan saya sakit atau enggak ya. Di hari-hari itu saya tidak sedang masuk sekolah, tentunya karena saya harus beristirahat. Akhirnya saya mengisi hari-hari saya dan waktu-waktu saya dengan membaca buku. Saya membaca tentang atribut Allah ini, tentang karakter-karakter yang Tuhan punyai. Saya membaca tentang omnipresence, kehadiran Tuhan di mana-mana. Lalu saya berhenti dan kembali mengingat lagi tentang omniscient itu. Buku ini menjelaskan bahwa omniscient itu tuh adalah salah satu karakter kedaulatan Allah yang pasti. Tuhan yang tahu segala sesuatu. Sebelum kita lahir pun Tuhan tahu kita akan berdosa. Sebelum Adam diciptakan pun Tuhan tahu dia akan berdosa, manusia akan berdosa. Tapi saking sayangnya Tuhan sama kita, Tuhan tetap menciptakan kita. Ketika saya mengetahui ini, fakta ini bahwa Tuhan pasti tahu keadaan saya saat ini, Tuhan tahu dan Tuhan gak tinggalkan saya sendirian, saya langsung beriman, saya langsung percaya. Puji Tuhan, beberapa hari kemudian, mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari, saya sembuh. Saya tidak batuk, saya tidak batuk lagi, saya tidak panas, tidak ada seperti kayak 14 hari atau gimana. Saya percaya saya sembuh dan saya tidak kena corona. Ketika iman saya bangkit, imunitas saya pun juga bangkit dan saya sembuh. Dari sini saya belajar bahwa perjalanan dengan Tuhan itu bukan cuma sekedar pengetahuan aja, atau kita mengerti tentang Tuhan itu tahu segala sesuatu, tapi kita sendiri perlu mengalaminya sehingga kita percaya. Dan saya pun saat ini sangat percaya Tuhan tahu keadaan kita. Ada salah satu cerita di Alkitab, mungkin kita semua udah tahu, yaitu adalah cerita Yusuf. Di mana Yusuf itu anak kesayangan dari papanya, yaitu Yakub, sehingga para saudaranya tuh iri, para saudaranya tuh nggak terima, dan akhirnya menjual si Yusuf. Ketika si Yusuf ini dijual, lalu dia dijadikan budak di Mesir. Dia mengalami begitu banyak pencobaan. Sebelum dia dibawa ke Mesir, dia sempat menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Dia bilang, Tuhan akan memakai aku, Tuhan akan memakai hidup saya menjadi besar. Mungkin di saat-saat di perbudakan di tanah Mesir, Yusuf bisa saja kembali berpikir, Tuhan, kenapa kok janjimu tidak tergenapi? Kenapa kok saya harus di sini? Kenapa saya harus menjadi budak? Bukannya engkau berjanji akan menjadikan saya menjadi orang yang besar, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi kenapa saya di sini? Dan itu pun tidak berhenti sampai menjadi budak. Meskipun sempat mengalami naik turun, dia sempat diangkat, tapi habis itu dia dicobai lagi oleh istri Potifar, sehingga harus dibawa ke yang namanya penjara dan dia menjadi tahanan. Mungkin di tahanan pun dia juga bisa mengeluh, Tuhan, kenapa kok saya seperti ini? Kenapa kok saya harus di penjara? Tapi yang kita tahu dan kita baca di Alkitab, Yusuf tidak pernah mengeluh. Ini menjadi mengingatkan kepada kita semua. Seringkali kita sering ngeluh sama Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Tuhan, mana katanya engkau mau pulihkan keluargaku? Tuhan, mana katanya engkau mau pulihkan ekonomiku? Tapi kita terlalu cepat untuk mengoreksi Tuhan, bilang bahwa Tuhan itu salah. Padahal kita belum tahu rencana apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Mari kita baca sama-sama di Kejadian 45 ayat 1. Di Kejadian 45 ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun.
Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang telah kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai." Singkat cerita, dalam masa itu tiba-tiba ada terjadi suatu kelaparan yang besar, dan itu bukan hanya terjadi di Mesir, tapi juga terjadi di bangsa-bangsa yang lain. Singkat cerita, setelah Yusuf dari tahanan, dia diangkat menjadi orang kepercayaan. Dia pun diberikan hikmat kepada Tuhan, beritahu kepada Tuhan bahwa sebentar lagi akan terjadi kelaparan. Dia mulai mengumpulkan, dia mulai menyediakan persediaan makanan itu. Dan ketika bangsa Mesir sudah memiliki banyak persediaan makanan, Yakub, papa dari Yusuf, itu menyuruh saudara-saudaranya, "Ayo pergi ke bangsa Mesir, di sana ada makanan, belilah makanan di sana." Tetapi saudara-saudaranya tidak tahu bahwa di Mesir itu adalah Yusuf yang menjadi penguasa dari segala bahan makanan itu. Singkat cerita, ketika mereka ke sana, lalu sempat terjadi masalah, mereka harus kembali lagi pulang membawa adiknya. Sampai akhirnya di pasal ini, yaitu 45, Yusuf mengenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Saya mau mengulangi satu ayat yang begitu penting di sini. Di ayat 5, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Wow, ketika saya membaca ini, saya merasa bahwa ya, Yusuf itu mengerti sekali tentang kedaulatan Allah. Tuhan itu ngerti segala sesuatu. Tentang karakter Allah yang Tuhan tahu segala sesuatu. Dia berkata seolah seperti ini, "Tenang, gak usah merasa menyesal atau gimana membawa aku ke sini. Karena Tuhan memakai masa laluku yang kelam, Tuhan memakai cara kalian semua menjual aku di tanah Mesir untuk memelihara kalian semua." Coba kita sama-sama bayangkan, kalau seandainya Yusuf tidak dijual, Yusuf tetap ada di sana. Bisa-bisa saja bangsa Mesir akan kehabisan makanan, tidak ada orang yang menyediakan bahan makanan itu, dan bisa-bisa Yakub yang nantinya disebut bangsa Israel itu habis. Maksudnya habis adalah mereka juga semua meninggal karena kelaparan ini. Dan seandainya kalau bangsa Israel ini atau Yakub ini meninggal bersama anak-anaknya, tentu nggak ada yang namanya kelanjutan cerita tentang Tuhan Yesus lahir, Mesias itu datang menyelamatkan kita. Semua rencana keselamatan itu akan gagal. Tapi dari awal, seolah iblis yang mau menghancurkan hidup Yusuf, tapi Tuhan memakai itu menjadi sesuatu berkat. Wow, itu begitu luar biasa. Dan Yusuf pun mengetahui ini. Yusuf tahu, Yusuf bilang, "Aku percaya Tuhan punya rencana lewat ini semua." Saya pernah mendengar ilustrasi yang papa saya ceritakan kepada saya. Ada seorang anak kecil, mungkin sekitar umur 5 tahun atau 6 tahun, sedang berlari-larian. Suatu hari dia melihat seorang mama sedang menjahit atau merajut sesuatu. Ketika merajut itu, anaknya pun tidak bisa kelihatan karena mamanya merajut di atas meja, sehingga anaknya hanya melihat dari bawah meja. Ketika anaknya melihat, anaknya bilang kepada mamanya, "Ma, kenapa jelek sekali? Kenapa tidak ada gambarnya? Kenapa cuma warna-warna saja?" Anaknya tidak mengerti. Mamanya pun hanya menjawab seperti, "Shh, tenanglah, mama belum selesai." Kemudian anaknya kembali main ke sana ke sini. 1 jam kemudian anaknya kembali ke bawah meja tersebut. Dia pun kembali mengomel kepada mamanya, "Ma, kenapa? Sekarang kok tambah rumit, tambah nggak ada gambarnya sama sekali. Kenapa sekarang banyak warna?" Mamanya pun akhirnya mengangkat anaknya lalu menunjukkannya dari atas meja. Dan ternyata anaknya berkata, "Wow, bagus sekali, Ma. Ada pemandangannya, ada gunungnya, dan lain-lain." Ketika saya mendengarkan ilustrasi tersebut, saya pun merasa seringkali saya menjadi anak kecil itu.
kita sering kali menjadi anak kecil itu. Kita sering ngomel, kita sering ngeluh sama Tuhan, kita sering berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa engkau biarkan ini terjadi dalam keluargaku? Kenapa papa mamaku harus dipecat? Kenapa saya nggak bisa bersekolah? Banyak hal yang sering kita ngomeli dan kita mengeluh atas apa yang terjadi atas hidup kita. Tapi tanpa sadar, kita perlu Tuhan bawa naik ke atas sehingga Tuhan menunjukkan rencananya atas hidup kita, dan kita akan sadar berkata, wow, Tuhan ini begitu bagus, ini begitu luar biasa. Ada satu ayat yang saya mau kita sama-sama baca. Ayat ini begitu terkenal, tapi mari kita sama-sama baca ayat ini. Di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yes, Tuhan tuh punya rencana yang besar dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang mungkin saat ini kita ngerasa rencana itu buruk, atau kita mungkin ngerasa seperti anak kecil itu yang ngerasa tidak ada pemandangan atau apapun yang bagus dalam hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan belum selesai. Yes, Tuhan belum selesai rencananya atas hidupmu, atas keluargamu, atas kotamu, dan atas negerimu. Hari ini saya ingin membagikan juga apa sih yang sebenarnya iblis sedang kerjakan di saat-saat seperti ini. Di saat-saat corona, ini bukan cuma tentang penyakitnya atau banyak orang yang sakit, tapi tanpa kita sadari, dia tuh sedang menebarkan bukan cuma yang namanya penyakit saja, tapi ada roh-roh lain, ada roh-roh ketakutan yang dia sebarkan. Itu yang pertama, roh ketakutan. Saya pernah sebutkan tadi di awal tentang roh ketakutan yang bagaimana dia masuk dalam hati saya, dalam hati orang-orang. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, rasa takut itu benar atau salah sih? Menurut saya, rasa takut itu tidak salah. Loh, kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan rasa takut. Dan sebenarnya, rasa takut itu diciptakan untuk menjauhi kita dari bahaya. Contoh, saya memiliki ketakutan untuk memegang pisau atau bermain-main dengan pisau. Rasa takut itu saya baik. Kenapa? Karena rasa takut itu menjauhkan saya dari bahaya. Ketika saya memainkan pisau atau memakai pisau, itu akan membuat saya lebih berhati-hati. Rasa takut itu sebenarnya tidak salah. Karena di Alkitab pun dikatakan, takutlah akan Allah. Tapi yang salah adalah, kita takut kepada siapa dan kita takut kepada apa. Sejak Adam jatuh dalam dosa, Adam yang dulunya takut akan Allah, di mana menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, menjadi takut akan kehadiran Allah. Sehingga ketika dia merasa dia berdosa, Tuhan hadir, dia pun bersembunyi, dia pun takut, dia merasa, aku gak layak, aku gak bisa begini-begini. Saat ini, rasa takut itu sedang dipakai iblis untuk menghancurkan hidupku dan hidupmu. Iblis mungkin sedang berbicara, kamu udah gak ada harapan lagi. Mungkin kamu sendiri dan saya, kita mungkin ngerasa takut akan masa depan kita. Gimana saat ini kita yang sedang bersekolah? Gimana saat ini nanti saya harus bersekolah, berkuliah di mana atau apa? Mungkin kita semua ngerasa takut tentang masalah ekonomi juga. Tapi percayalah, mari kita usir segala ketakutan kita. Dan percayalah, kita yang diciptakan Tuhan itu untuk memiliki kuasa untuk mengendalikan, dimana kita juga bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan rasa takut kita, dan percaya kepada Tuhan. Kita bisa kembali untuk mempercayai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, sehingga rasa takut itu akan hilang. Meskipun gak secara langsung, tapi ketika kita terus berada dalam hadirat Tuhan, kita percaya pada rencana Tuhan, maka saya percaya rasa takut itu gak akan bertahan dalam hatimu dan hati saya. Hari ini saya juga mau memberitahu salah satu apa yang iblis sedang kerjakan di hari-hari ini. Selain rasa takut, iblis juga mengerjakan yang namanya roh kesepian. Ketika
di saat-saat seperti ini kita ngerasa kita kesepian, kita nggak ada siapa-siapa, kita sendirian di rumah, mungkin kita hanya bersama orang tua dan lain-lain. Roh kesepian itu membuat kita tuh merasa kita tuh nggak punya siapa-siapa lagi. Kita melupakan pribadi Tuhan dalam hidup kita, atau kita seringkali melupakan tujuan hidup kita, sehingga kita menggunakan waktu kita sia-sia. Kita hanya nonton YouTube, kita hanya bermain-main, dan kita nggak menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Mari kita gunakan rasa kesepian kita itu menjadi rasa yang positif, dimana jangan sampai kita menunggu orang lain untuk menemani kita, tapi jadilah orang yang menemani orang lain. Sama seperti janganlah menunggu orang memberi berkat kepadamu, tapi jadilah berkat itu sendiri. Maka hari ini saya mau encourage kalian semua, saya mau dukung kita semua. Ayo kita gunakan waktu-waktu ini untuk support orang lain. Mulailah telepon saudara kalian, telepon teman-teman kalian, telepon guru kalian mungkin. Tanya gimana keadaannya, apa yang bisa saya doakan. Jadilah berkat itu. Karena di saat-saat seperti ini, dunia tuh penuh yang namanya jamahan. Bukan jamahan yang seperti apa, tapi mereka butuh yang jamahan Tuhan, jamahan kasih itu. Dan hanya kita, anak-anak yang sudah kenal Tuhan, yang bisa mendapatkan kasih itu. Jangan rasa sendirian, jangan rasa kesepian. Kalian tuh punya Tuhan, dan kita bisa gunakan waktu kita lebih bermanfaat lagi. Hari ini, sebelum saya tutup sharing saya dan perjumpaan saya dengan kalian, saya pengen ngajak kalian untuk sama-sama kita nyanyiin satu lagu. Mungkin lagu ini lagu lama, dan kalian semua udah tahu lagu ini. Mari kita sama-sama mengingat lagi atribut dan karakter Tuhan ini. Kita tanamkan di dalam hati kita, dan kita percaya bahwa Tuhan tuh tahu segala sesuatu. Mari sama-sama kita tutup mata dan kita menyembah Tuhan. Sebelum itu, saya mau ingatkan, di saat-saat seperti ini, saat-saat yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Karena penyembahan itulah yang akan membawa kalian untuk lebih naik kepada Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, untuk mengusir segala ketakutan kalian, untuk berharap pada Tuhan, dan untuk simple membuktikan cinta kasih kalian kepada Tuhan, bahwa kalian gak meninggalkan Tuhan, dan bahwa kalian tetap mencintai Tuhan apapun keadaannya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Kemanakah Aku Dapat Pergi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar,
anugerah-Mu Tuhan, sehingga hari ini saya bisa berkumpul bersama teman-teman anak muda di Lumajang ini Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami berdoa supaya sungguh hadirat-Mu nyata di tempat di mana mereka berada saat ini Bapa. Engkau menjamah hidup mereka, Engkau membawa mereka untuk semakin hari mengenal-Mu, semakin hari mencintai-Mu. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur kami bisa belajar tentang salah satu karakter-Mu, yaitu bahwa Engkau tahu segala sesuatu dan Engkau melindungi kami, Engkau memegang masa depan kami, sehingga kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir, kami gak perlu ngerasa sendirian Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang menjaga hidup kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan hari ini Tuhan, ajari kami untuk semakin hari mencintai Engkau lebih lagi. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah mempercayakan saya untuk sharing sedikit kepada kalian. Saya berharap di hari-hari ini kalian bisa benar-benar menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Sekian dari saya, sampai jumpa nanti lagi. Bye-bye. Thank you.